Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Baik, para pemirsa, para penggemar bahasa Arab yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa dan para penggemar bahasa Arab, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang al-ism ya, atau kata benda ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas kata benda dari segi jumlahnya 2 ya, atau musanna, maka hari ini kita akan membahas kata benda jamak ya, kata benda jamak, yaitu jamak mudzakkar salim atau al-jam'u al-mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Yaitu kata benda yang jenisnya laki-laki ya, mudzakkar di sini ada kata salimnya, berarti yang salim, yang selamat ya, artinya yang punya aturan yang khas ya, cara membentuknya. Jadi tema kita masih tentang benda ya, berarti ya. Masih ingat, benda merupakan hal yang penting dalam bahasa Arab untuk kita ketahui dari berbagai ciri-cirinya. Nah, apa ciri dari jamak mudzakkar salim ini? Yang pertama yaitu ada tambahan wawu dan nun ya, ciri ya, jamak ada tambahan una ya, al-muslimuna, ada tambahan una di sini menunjukkan dia adalah jamak mudzakkar salim ya. Contoh yang lain, al-mu'minu, tambahan una di sini adalah menunjukkan jamak mudzakkar salim ya. Ini mufrad, jumlahnya 1, seorang mukmin. Ketika menjadi al-mu'minuna, maka menjadi orang mukmin yang jumlahnya banyak ya, lebih dari 2. Nah, kemudian yang kedua yang juga merupakan ciri dari jamak mudzakkar salim adalah adanya tambahan ya dan nun. Ya dan nun yang sebelumnya dibaca kasrah. Contohnya dari sini ya, al-muslimu. Nah, ini ya, ditambah ya dan nun tapi sebelumnya dibaca kasrah ya. Ini adalah ciri khas dari jamak mudzakkar salim ya. Contoh yang lain dari al-mu'minu ya, seorang mukmin ya, seorang mukmin. Nah, dia bisa menjadi al-mu'minina ya, dia dibaca ina, sebelumnya dibaca kasrah ya. Ini merupakan ciri khas dari jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui atau bisa membedakan atau kapan ya dibaca una dan kapan dibaca ina. Nah, untuk mengetahui atau membedakan dia kapan dibaca una atau ina, di sini sangat tergantung dari posisi atau kedudukan kata itu dalam sebuah jumlah atau dalam sebuah kalimat ya. Ketika dia itu sebagai pelaku atau sebagai kata benda yang mengawali sebuah kalimat, maka dia rofa, dan ketika rofa maka dia dibaca una. Jadi dalam bahasa Arab kata benda itu ada yang dibaca rofa, ada yang dibaca mansub, ada yang dibaca majrur. Nah, kapan dia dibaca rofa? Ketika dia itu dalam kalimat sebagai pelaku atau sebagai mubtada ya, sebagai khobar, maka dia dibaca rofa ya. Kalau isim mufrad kan dibaca al-muslimu ya, jalasal muslimu ya, rofa karena sebagai pelaku.
Kalau dia sebagai objek, maka nggak boleh al-muslimu, tapi dibaca nasab, yaitu ra'aitu al-muslimah. Atau kalau dia sebagai di belakang huruf jar, maka dia dibaca kasroh ya, alal muslimi. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, maka rofaknya bukan dengan dhammah ya, tapi rofaknya dengan waw dan nun ya. Al muslimuna, ini rofaknya adalah dengan waw dan nun di sini ya kan, dia jamak mudzakkar salim ya. Kalau dia sebagai pelaku ya, kalau dia sebagai mubtada atau sebagai khobar ya dalam sebuah jumlah ya, maka dia rofaknya dengan una di sini. Tapi kalau dia sebagai objek ya, yang dikenai pekerjaan ya mansub ya, maka dia dibaca ina ya, al muslimina atau al mu'minina ya. Contoh dalam kalimat ini bisa kita lihat ya, misalkan jalasa al muslimun, muslimuna ya, karena dia sebagai pelaku di sini ya, sebagai fa'ilnya ya, maka dia rofaknya dengan una di sini. Tapi kalau dia sebagai objek ya, misalnya ra'aitu ya, aku melihat, fi'il madhi di sini ya, ra'aitu aku melihat al muslimin ya, karena sebagai objek ya, al muslimin dibaca mansub ya, tanda mansubnya adalah dengan ya di sini. Sebelumnya dibaca kasrah ya. Atau bisa jadi dia sebagai benda yang di belakang huruf jar, maka dia juga majrur ya. Misalnya salam tak ya, kamu telah mengucapkan salam, salam tak, kamu telah mengucapkan salam ilal muslimin ya, kepada kaum muslimin. Nah, di sini dibaca in ya, muslimin. Kenapa? Karena sebagai isim majrur ya, berada di belakang huruf jar. Kalau isim mufrad atau jumlah satu kan dibaca kasrah ya, tapi kalau jamak mudzakkar salim ini bukan dibaca kasrah, tapi dibaca al muslimin ya, dibaca ada tambahan ya dan nun, sebelumnya dibaca kasrah. Atau di sini sebagai objek juga gitu ya. Kalau sebagai pelaku rofaknya dengan una, tapi ketika sebagai objek maka ina ya, ra'aitu dengan pelakunya aku kan ya, di sini fi'il madhi. Kemudian al muslimin sebagai objek, maka dia dibaca mansub. Ra'aitu oh ya. Ya. Jadi pada kalimat ra'aitul muslimin di sini, ra'aitu di sini adalah fi'il madhi ya. Dari kata ro'a, karena di sini pelakunya aku, ra'aitu aku telah melihat ya. Ini pelakunya adalah aku. Kalau sebuah kalimat atau sebuah pernyataan sudah ada kata pelakunya, maka biasanya kata benda di belakang itu adalah sebagai objek. Maka di sini al muslimin sebagai objek, karena objek dia mansub dan tanda mansubnya adalah dengan ya di sini ya, yang sebelumnya dibaca kasrah ya. Dan ini sedikit berbeda dengan isim musanna. Pada isim musanna sebelumnya itu mansubnya dengan ya juga, tapi sebelumnya dibaca fathah, muslimaini. Kalau dua perempuan muslimataini itu adalah musanna. Tapi kalau yang mudzakkar di sini ya juga, tapi sebelumnya dibaca kasrah ya, muslimin ya, alal muslimin ya. Tapi kalau yang musanna isimnya jumlah dua, muslimaini atau muslimataini ya. Kalau untuk yang jamak mudzakkar salim ini ya juga, tapi sebelumnya dibaca kasrah ya, al mu'minin ya, al muslimin dan seterusnya. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.